Selamat datang di channel Udah Arif. Bareng gue, Arif Ferdian, yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Coba kalian bayangin, lagi nyetir mobil sendirian, malam-malam menembus jalur lintas Sumatera yang berkelok-kelok. Kanan kiri kalian itu cuma ada jurang gelap atau dinding hutan yang lebat. Udaranya dingin banget, kabut turun sampai jarak pandang di depan sisa beberapa meter aja. Persis kayak hawa maghrib kalau kamu lagi ngelewatin daerah dataran tinggi berembun. Jalanan kosong melompong, cuma ada suara mesin mobil kamu dan rintik hujan. Lalu di ujung sorotan lampu mobil, kamu ngeliat ada siluet orang berdiri di pinggir jalan. Makin dekat, kamu lihat dia laki-laki tua, kepalanya nunduk, pakai baju lusuh, basah, kulitnya pucat, dan dia lagi kedinginan. Naluri kemanusiaan kamu bilang, kamu harus berhenti dan nawarin tumpangan. Kamu buka kaca jendela. Angin dingin masuk, langsung nusuk tulang. Kamu tanya, "Pak, mau kemana malam-malam gini?" Bapak itu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Dia senyum ke arah kamu, tapi ada yang salah di wajahnya. Sesuatu yang bikin darahmu tiba-tiba berdesir dan jantung serasa berhenti berdetak. Di bawah hidungnya sampai ke bibir atasnya, kulitnya rata. Dia nggak punya belahan di atas bibir. Dia nggak punya filtrum. Dan sebelum kamu sempat menginjak pedal gas, mata bapak itu berubah menjadi kuning menyala. Selamat malam semuanya. Malam ini kita nggak akan bahas hantu yang suka terbang atau ketawa di atas pohon. Malam ini kita bahas teror fisik yang nyata dari pedalaman hutan Sumatera. Kita bahas Cindaku. Buat orang-orang yang tinggal di sekitaran Gunung Kerinci atau pedalaman Minangkabau pada zaman dulu, nama Cindaku itu bukan sekedar dongeng sebelum tidur. Itu adalah warning, peringatan keras. Mereka ini bukan manusia serigala yang butuh sinar cahaya bulan purnama untuk berubah wujud. Itu yang bikin Cindaku sangat menyeramkan. Mereka ada di siang hari. Mereka ada di sekitar kita, berbaur, berkumpul dengan kita. Bisa jadi dia adalah tetangga kamu, tukang kebun, bapak-bapak tua yang suka nongkrong di warung kopi. Mereka kayak kita, kayak manusia biasa, tapi mereka membawa sebuah ilmu hitam kuno, ilmu turunan. Gimana cara bedain mereka dengan manusia biasa? Cuma satu kuncinya, filtrum. Coba kamu raba bagian atas bibir kamu sekarang di sini. Ada lekukan kan? Ini. Nah, Cindaku sejati itu bibir atasnya rata, mulus. Tidak ada lekukan ini. Tidak ada filtrum. Wujud setengah harimau mereka ini bikin ngeri banget. Bayangin, makhluk setinggi 2 meter
Badannya penuh otot dan bulu loreng, tapi berdirinya tegap. Pakai 2 kaki kayak manusia. Tangannya punya cakar hitam panjang yang bisa merobek leher manusia dalam sekali tebas. Masalahnya, kapan mereka berbuah wujud? Gue mau ceritain satu kisah urban yang telah menjadi legenda, sering disampaikan di warung-warung di pedalaman daerah Sumatera Barat. Cerita tentang sekelompok pemuda kota yang sok jagoan nekat masuk ke hutan larangan untuk berburu. Mereka bawa senapan angin, ketawa ketiwi, hahaha, petantang petenteng, sambil nyalain api unggun gede-gedean. Sampah botol minuman dibuang sembarangan. Padahal warga lokal udah peringatin. Jangan merusak, jangan sombong di rumah Inye. Jangan merusak dan jangan pernah sombong di rumah Inye. Inye itu sebutan hormat buat harimau di sebagian besar daerah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Malam itu sekitar jam 2 pagi, hutan yang tadinya berisik dengan suara jangkrik tiba-tiba hening total. Sepi yang benar-benar mati. Katanya itu tandanya predator puncak lagi ada di dekat kamu. Salah satu pemuda, kita panggil aja namanya Bobby, kebangun karena kebelet pengen buang air. Dia jalan agak jauh dari tenda, kemudian pas dia lagi mau menyelesaikan urusannya di balik pohon besar, Bobby mencium bau yang aneh. Bau anyir cairan merah bercampur dengan bau tanah basah. Bobby nyalain senter HP-nya. Dia arahkan ke depan. Di sela-sela pohon rotan ada sosok laki-laki jongkok. Posisinya aneh, membelakangi Bobby. "Woi, siapa tuh?" Bobby nanya, tapi suaranya agak gemetar. Sosok itu perlahan berdiri tegak, tapi badannya terlalu besar untuk ukuran manusia. Suara tulangnya bunyi bergemeretak, krak, krak, persis kayak tulang yang dipaksa untuk memanjang. Pakaian lusuh yang dia pakai robek, ditarik otot yang tiba-tiba membesar. Waktu sosok itu balik badan, HP Bobby jatuh. Bulu loreng kasar nutupin setengah wajahnya. Mulutnya moncong ke depan, memperlihatkan taring kuning tajam berliur. Tapi matanya tetap mata manusia yang menatap dengan penuh kebencian. Makhluk itu mengaum, tapi aumannya bukan auman hewan, melainkan suara auman yang bercampur sama teriakan marah seorang laki-laki. Besok paginya, teman-teman Bobby nemuin Bobby tergeletak pingsan di pinggir hutan. Tenda mereka hancur lebur. Senapan mereka patah jadi 2. Bobby selamat, tapi katanya hingga saat ini setiap mencium aroma tanah basah, Bobby akan menangis histeris ketakutan. Kalian tahu apa yang paling horor dari cerita tadi? Cindaku itu sebenarnya bukan makhluk jahat, atau setidaknya tidak terlalu jahat, karena mereka nggak akan membunuh
tanpa alasan. Dalam legenda kuno, nenek moyang mereka bikin perjanjian dengan Raja Harimau buat saling jaga. Cindaku adalah polisi hutannya, hakim rimba. Mereka baru akan berubah dan turun tangan kalau ada dua hal yang terjadi. Manusia serakah yang merusak hutan tempat harimau tinggal, atau ada harimau liar yang nekat masuk kampung buat memangsa manusia. Jadi, kalau kamu didatangin cindaku di tengah malam, kamu harus tanya pada diri kamu sendiri. Dosa apa yang sudah kamu lakukan ke alam ini sampai sang penjaga harus turun tangan. Bobby dan teman-temannya selamat karena cuma dikasih peringatan. Tapi bayangkan nasib para pemalak liar yang berhari-hari nebang hutan di dalam sana. Banyak dari mereka yang masuk hutan dan gak pernah pulang lagi. Zaman sekarang hutan sudah mulai botak. Harimau Sumatera pun makin habis dipinggirkan dari rumahnya sendiri. Mitos cindaku pelan-pelan dilupakan orang. Tapi apa iya mereka beneran hilang? Atau mereka cuma beradaptasi? Ingat, di siang hari mereka itu jadi manusia biasa. Bisa jadi bapak-bapak yang kalian temui di pom bensin di jalan pintas tadi, atau orang yang duduk di sebelah kalian pas lagi nunggu jemputan malam ini adalah salah satu keturunan mereka. Mulai sekarang, kalau kalian ngobrol sama orang baru yang gak kalian kenal, coba perhatiin bibir bagian atasnya. Kalau rata, sebaiknya kamu jaga omongan dan jangan pernah bikin dia marah. Gue Ari Ferdian, terima kasih udah nemenin merinding bareng di episode malam ini. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian pernah mendengar cerita tentang cindaku atau pernah ketemu salah satunya. Share video ini, kasih masukan di bawah apalagi yang perlu kita bahas dan apa yang perlu gue perbaikin. Selamat tidur semua. Jangan lupa matiin lampu kamar, kunci pintu rapat-rapat, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.